Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu dengan saya Niyatul Afzani dari kelas TBI 2C dengan NIM 206151073. Di sini saya akan mereview ulang atau menceritakan kembali sastra angkatan Balai Pustaka, yaitu kisah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Novel ini diterbitkan oleh pengarangnya yaitu Marah Rusli pada tahun 1922 di Padang. Marah Rusli sendiri yaitu seorang dokter hewan dan seorang sastrawan Indonesia yang terkenal hingga sekarang, hingga diberi julukan Bapak Roman Modern Indonesia. Ya, di sini ceritanya ialah berawal dari pertemanan yang sangat dekat sehingga dia seperti keluarga sendiri, di mana si Samsul Bahri dan si Nurbaya ini bersekolah di sekolah Belanda dari kecil. Kemudian setelah kelulusan, si Samsul Bahri akan melanjutkan sekolahnya di Jakarta, yaitu sekolah kedokteran. Dan sebelum berangkat ke Jakarta, malamnya diadakan pesta untuk pemberangkatan si Samsul Bahri ini. Dan setelah pesta selesai, di sini si Samsul Bahri mengungkapkan perasaan yang sudah dipendamnya entah sekian lama, dan diungkapkanlah pada malam hari itu. Ketika si Samsul mengungkapkan perasaannya, ternyata si Nurbaya juga sudah mencintai si Samsul sejak lama, dan di malam itulah mereka membuat janji untuk kehidupan selanjutnya. Setelah pemberangkatan Samsul ke Jakarta, kehidupan Nurbaya semakin membaik, yaitu kekayaan Baginda Sulaiman semakin meningkat, dan disitu membuat Engku Datuk Maringgi merasa iri karena kekayaan Baginda Sulaiman semakin meningkat. Karena keiriannya tadi, Engku Datuk Maringgi kemudian memiliki cara yang licik, yaitu dimana ingin menghancurkan kekayaan Baginda Sulaiman tadi, yaitu membakar toko-toko milik Baginda Sulaiman dan yang lainnya, sehingga Baginda Sulaiman bangkrut pada saat itu. Yang tak lain kemudian di mana Baginda Sulaiman terpaksa meminjam uang kepada Engku Datuk Maringgi, dan jika tidak bisa mengembalikan uang tersebut, jaminannya adalah rumah dan juga tanahnya akan menjadi milik Engku Datuk Maringgi, dan juga Baginda Sulaiman akan dilaporkan ke polisi dan dipenjarakan. Tapi ada satu hal yang bisa menghentikan itu semua, yaitu memberikan si Nurbaya kepada Engku Datuk Maringgi untuk dinikahinya. Tapi hal tersebut ditolak oleh Nurbaya karena dia tidak mencintai Engku Datuk Maringgi, tapi dia mencintai Samsul Bahri. Setelah batas waktu yang ditentukan Engku Datuk Maringgi selesai, maka datanglah Engku Datuk Maringgi ke rumah Baginda Sulaiman untuk menagih hutangnya. Tetapi di saat itu Baginda Sulaiman tidak bisa membayar hutangnya dan pasrah, mau bagaimana terserah Engku Datuk Maringgi. Tetapi di saat itu si Nurbaya menghalangi itu semua, dan dia rela menikah dengan Engku Datuk Maringgi agar ayahnya tidak dibawa oleh polisi. Dan menikahlah si Nurbaya dengan Engku Datuk Maringgi. Surat demi surat telah ditunggu oleh si Samsul Bahri dan akhirnya datang. Tetapi surat tersebut menceritakan bagaimana kehidupan si Nurbaya setelah ditinggalnya Samsul Bahri. Dan di situ juga dimana si Nurbaya menceritakan kalau dia menikah dengan Engku Datuk Maringgi karena hal tersebut. Dan dia di dalam surat itu juga si Nurbaya meminta maaf karena tidak bisa menepati janji-janji yang telah dibuat dengan si Samsul Bahri. Ketika waktu liburan Samsul Bahri tiba, Samsul Bahri pulang ke Padang untuk menemui ayahnya, yaitu Sultan Mahmud. Di sana Samsul Bahri bertemu pertama kalinya setelah berpisah dengan Siti Nurbaya, dan malam harinya mereka juga bertemu, saling sapa di gubuk di mana pertama kali Samsul Bahri mengungkapkan perasaannya kepada si Nurbaya. Dan di pertemuan malam itu ternyata ada seseorang yang mengintip. Ternyata yang mengintip adalah pengawal Engku Datuk Maringgi, kemudian menyerang si Samsul Bahri dan berteriaklah Nurbaya meminta tolong. Mendengar
putrinya meminta tolong, Baginda Sulaiman yang sakit tiba-tiba berdiri dan ingin menolong anaknya tersebut, tetapi dia terjatuh terguling-guling di tangga. Karena terjatuh terguling-guling di tangga tadi, meninggallah ketika itu Baginda Sulaiman. Kemudian si Syamsul Bahri juga diomelin oleh ayahnya, yaitu Sultan Mahmud, dan mengusir anak tersebut karena ia merasa kalau Syamsul Bahri sudah membawa aib bagi keluarganya. Kemudian pergilah Syamsul Bahri ke Jakarta kembali. Dan di samping itu si Nurbaya kemudian tinggal dengan pamannya karena ayahnya sudah meninggal. Di situ Nurbaya merasa dirinya sakit hati dan marah besar kepada Engku Datuk Maringgi. Dan di sini si sepupu Nurbaya tadi mengusulkan agar Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menemui si Syamsul Bahri dan ditemani oleh Pak Ali. Pak Ali ialah mantan tukang bendi ayah Syamsul Bahri. Di kapal saat perjalanan menuju ke Jakarta terjadilah sesuatu yang dimana Nurbaya akan dicelakakan oleh seseorang, dan di situ diselamatkan oleh Pak Ali. Sesampainya di Jakarta, bertemulah Nurbaya dengan Syamsul Bahri. Ia sangat senang sekali. Tetapi setelah Nurbaya sembuh dari sakitnya, Nurbaya harus kembali ke Padang karena ia mendapat dakwah dari Engku Datuk Maringgi bahwa Nurbaya lari ke Jakarta dengan membawa perhiasan atau barang-barang milik Engku Datuk Maringgi. Tetapi hal tersebut salah, melainkan Nurbaya pergi ke Jakarta dengan menjual beberapa barang miliknya yang dikasih orang tuanya dengan berbagai timbangan. Kemudian maulah Nurbaya untuk kembali ke Padang untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa Nurbaya pulang ke rumah pamannya. Di suatu malam, ia sedang berbicara di teras dengan sepupunya. Kemudian ada pedagang kue yang lewat. Di situ sepupunya sudah memberitahu jangan asal membeli kue sembarangan. Biasanya ada racunnya atau hal lainnya. Tapi di situ Nurbaya masih ingin membeli. Kemudian ia membeli kue tersebut dan memakannya. Dia sudah merasa tidak enak badan setelah memakan kue tersebut. Dituntunlah Nurbaya ke kamar dengan sepupunya tadi. Kemudian ia minta pijat kepalanya, dan dipijatlah kepala Nurbaya oleh sepupunya tersebut. Dan disitulah akhir hayat Nurbaya, yaitu Nurbaya meninggal dunia. Mengetahui kalau Nurbaya meninggal, Ibu Syamsul Bahri pun kaget karena dia sendiri sudah sakit karena ditinggal putranya pergi dan tidak kembali lagi, dan ditambah kaget karena Nurbaya meninggal. Dan di sini pun Ibu Syamsul Bahri juga meninggal. Datanglah beberapa surat yang dikirimkan dari Padang untuk si Syamsul Bahri yang memberitahukan bahwa ibu dan juga kekasihnya telah meninggal dunia. Di situ hancurlah hati si Syamsul Bahri hingga ingin mengakhiri hidupnya, yaitu dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Di situ diberitakan bahwa anak penghulu Padang, yaitu Syamsul Bahri, telah meninggal dunia dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi hal tersebut salah, bahwa Syamsul Bahri masih hidup. Dia dirawat di rumah sakit dengan beberapa pertolongan. Kemudian ia masih ingin mengakhiri hidupnya, yaitu dia masuk ke tentara-tentara Belanda. Tapi di tentara-tentara Belanda tadi, Syamsul Bahri bahkan diajari bagaimana cara berperang, bagaimana cara menggunakan pistol yang bagus, sehingga dia menjadi letnan, yaitu orang tertinggi di tentara-tentara tadi. Tapi dia mengubah namanya bukan menjadi Syamsul kembali, yaitu menjadi Letnan Mas. Suatu hari terjadilah perselisihan antara rakyat Padang dan tentara Belanda, di mana rakyat Padang ini tidak mau membayar pajak kepada rakyat Belanda. Kemudian Syamsul Bahri mendapat tugas sebagai pemimpin peperangan untuk memerangi rakyat Padang ini.
Dan disitulah Samsul Bahri berpikir akan balas dendam kepada Engku Datuk Maringgi. Saat peperangan itu ditembaklah Engku Datuk Maringgi dengan si Samsul Bahri. Tetapi si Samsul Bahri juga kena parang Engku Datuk Maringgi. Karena Samsul Bahri menembak pas pada dada dan kena jantungnya, meninggallah Engku Datuk Maringgi. Dan masih selamatlah Samsul Bahri dan ada di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan di rumah sakit itu Samsul Bahri meminta ke dokter ingin menemui Sultan Mahmud, yaitu ayahnya. Dia ingin berpesan kalau sebelum meninggal ia ingin dimakamkan di antara kuburan ibunya dan si Nurjaya. Setelah pesan itu meninggallah Samsul Bahri. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan review dari saya. Kiranya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.